Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are healthy and happy today wherever you are. For today, we meet in your WhatsApp group or in your Google Classroom because today we still do online learning, but for next week, we will meet face to face in your classroom. Oke, untuk minggu ini kita masih bertemu secara online di grup WA kalian dan di Google Classroom kalian karena sekolah kalian sudah mulai tatap muka, tapi untuk minggu ini kelas 10 dulu yang tatap muka dan minggu depan baru kelas 11 yaitu kelas kalian. Oke, jadi kita akan ketemu secara langsung minggu depan. Before we move to the next material, I wanna ask you about the last material that I given to you. If you don't understand or if any question about it, please ask to me as your English teacher. Jadi untuk beberapa materi di minggu lalu yang telah saya berikan kepada kalian, jika ada yang kurang kalian paham penjelasannya atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan kepada saya karena selama saya melakukan kegiatan PLP di sekolah kalian, jadi saya juga adalah guru bahasa Inggris kalian sama seperti Ibu Eka. And about the student don't send their assignments, please send it to me in your WhatsApp or in your Google Classroom. If you any problems, please tell me and we will find a solution to your problem together. Jadi untuk beberapa siswa yang belum mengirimkan tugasnya kepada saya, kalian bisa kirimkan tugasnya meskipun lambat kepada saya di WA atau di Classroom. Dan jika ada kendala dalam mengerjakan tugasnya, silakan beritahu saya, maka kita akan cari solusinya sama-sama. Okay, today we are going to learn about simple past and I'm going to explain to you about simple past, like what is simple past exactly. Jadi untuk hari ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu simple past. Jadi saya akan jelaskan kepada kalian apa itu simple past yang sebenarnya. Okay, the first is the function of simple past. Jadi fungsi dari simple past adalah untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Jadi simple past ini adalah bentuk past tense yang menjelaskan suatu kejadian atau aktivitas atau situasi di mana situasi ini terjadi di masa lampau. Itu. Kemudian next is the time signal. Time signal ini adalah keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past. For example, yesterday artinya kemarin, last week artinya minggu lalu, this morning artinya tadi pagi, dan bla 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 ago. Jadi ago ini memiliki arti yang lalu. Contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, 5 days ago, 5 hari yang lalu, and 5 months ago, 5 bulan yang lalu, or 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Jadi ago ini adalah salah satu time signal yang biasanya digunakan dalam simple past yang memiliki arti yang lalu. Kemudian ada juga time signal yang terakhir adalah last. Last ini juga artinya sama dengan ago, artinya yang lalu. Contohnya itu kayak tadi last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Itu. Kemudian yang terakhir akan saya bahas kepada kalian adalah form atau bentuk dari simple past seperti pola kalimatnya. Nah, untuk simple past ini dia pola kalimatnya tetap ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke, kalau untuk kalimat positif itu pola kalimatnya subject plus verb to plus object complement. Jadi di sini untuk simple past kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Yang maksudnya kata kerja bentuk kedua adalah kata kerja bentuk kedua dari kata kerja awal. Contohnya kayak kata kerja makan, eat, itu adalah bentuk
kata kerja pertama akan kita ubah menjadi simple past, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu ate. Jadi it adalah kata kerja bentuk kedua dan ate adalah kata kerja bentuk it adalah kata kerja bentuk pertama, and ate adalah kata kerja bentuk kedua, seperti itu. Jadi untuk kalimat negatifnya subject plus did not plus verb 1 plus object complement. Jadi untuk kalimat negatif kita pindah menjadi kata kerja bentuk pertama dan ketambahan kata did not atau didn't. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya kita putar susunannya menjadi did plus subject plus verb 1 plus object complement dan jangan lupa tanda tanya. Jadi did plus subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, object complement, kemudian tanda tanya. Jadi kata kerja bentuk kedua hanya digunakan pada kalimat positif, sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan jangan lupa ada ketambahan untuk kalimat negatif gunakan kata did not, dan untuk di kalimat tanya gunakan kata did. Oke, supaya kalian lebih paham, saya akan berikan contoh yang sudah saya buat. Oke, di sini subjek yang digunakan itu tetap I, you, we, they, she, he, it. Untuk kesemua subjek to be yang digunakan adalah sama, yaitu did. Tapi untuk simple past di kalimat positifnya tidak menggunakan to be did, hanya langsung verb 2, jadi subject verb 2 plus object. Kemudian ada untuk kalimat negatif dan interrogatif baru menggunakan kata did. Untuk di negatif kita menggunakan did not ditambah verb 1 atau kalimat kata kerja bentuk awal. Kemudian kalau untuk di interrogatif kita putar polanya jadi did plus subject plus verb 1 kemudian object complement dan tanda tanya. Oke, contohnya di sini ada 4. Yang pertama kalimat positifnya I ate bakso last night. Jadi artinya saya makan bakso tadi malam. Nah, ate ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata eat, makan. Eat adalah bentuk kata kerja pertama, and ate adalah kata kerja bentuk kedua. Oke. Untuk kalimat negatifnya I did not eat bakso last night. Kembali ke kata kerja bentuk pertama dan ketambahan did not, artinya saya tidak makan bakso tadi malam. Kemudian untuk kata kalimat tanya did I eat bakso last night, tanda tanya, apakah saya makan bakso tadi malam, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua menggunakan kata cooked. Jadi kata cooked adalah bentuk kedua dari kata cook, memasak. Nah, cook adalah verb 1 atau bentuk awal, kemudian bentuk keduanya adalah cooked. Oke, untuk kalimat positif. My mother cooked delicious food yesterday. Ibuku memasak makanan lezat kemarin. Nah, kemudian kalimat negatif ketambahan did not dan kembali ke kata kerja bentuk pertama. My mother did not cook delicious food yesterday. Ibuku tidak membuat makanan lezat kemarin. Kemudian untuk kalimat tanya, did ditempatkan di depan dan menggunakan verb 1 bukan verb 2. Did my mother cook delicious food yesterday? Tanda tanya. Apakah ibuku memasak makanan yang lezat kemarin? Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ketiga menggunakan kata swam. Swam itu artinya berenang. Swam ini adalah bentuk kata kerja kedua dari kata swim. Jadi swim adalah kata kerja bentuk pertama dan swam adalah kata kerja bentuk kedua. Kalimat positifnya they swam in the river last week. Mereka berenang di sungai minggu lalu. Kemudian untuk kalimat negatif ditambahkan did not dan diubah ke verb 1 atau bentuk kata kerja awal. They did not swim in the river last week. Mereka tidak berenang di sungai minggu lalu. Kemudian untuk kalimat tanya, did-nya ditaruh di depan dan kembali ke kata kerja bentuk awal. Did they swim in the river last week?
apakah mereka berenang di sungai minggu lalu? Untuk contoh yang terakhir, menggunakan kata bought, artinya membeli. Bought ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata buy, membeli. Jadi buy adalah kata kerja bentuk pertama dan bought adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi untuk kalimat positifnya, she bought new cars 2 years ago. Dia membeli mobil baru 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk membuat kalimat negatif ditambahkan kata did not dan verb 2 yang ada di kalimat positif diubah menjadi verb 1 atau kata kerja awal. She didn't buy new cars 2 years ago. Dia tidak membeli mobil baru 2 tahun yang lalu. Untuk kalimat tanya, polanya diubah. Did-nya dipindahkan ke depan dan tetap kata kerjanya diubah ke kata kerja awal seperti yang ada di kalimat negatif. Jadi, did she buy new cars 2 years ago? Tanda tanya, apakah dia membeli mobil baru 2 tahun yang lalu? Oke, dari contoh itu bisa kita simpulkan bahwa untuk kalimat positif dalam simple past tense kita menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, entah itu irregular verb or regular verb. Maksudnya apakah itu kata kerja yang tidak beraturan atau kata kerja yang beraturan. Kemudian untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif itu dia menggunakan to be dan kata kerjanya diubah ke kata kerja bentuk awal atau verb 1. Okay, I think that's all about my explanation for the material today. If any question about this material today, please ask to me in your WhatsApp group or in Google Classroom. Thank you very much for your attention. Stay safe and healthy. See you next week at school. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.